Pasiennya hipotensi, tekanan darahnya turun drastis, pasiennya berkeringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ngobrol bareng dokter. Saat ini kita sedang berhadapan dengan praktisi dari hemodialisa. Topik saat ini yaitu cuci darah atau hemodialisa. Jadi kita mau bertanya langsung ke ahlinya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sunarti. Saya pernah bertugas di ruangan hemodialisa di salah satu rumah sakit umum daerah di Sulawesi Tengah. Jadi mungkin sehari-harinya selain di hemodialisa, saya juga bertugas di instalasi gawat darurat. Bisa dijelaskan apa itu sebenarnya cuci darah? Cuci darah itu istilah umumnya mungkin kalau orang awam bilangnya cuci darah ya. Tapi kalau istilah klinisnya itu kan hemodialisa. Jadi hemodialisa cuci darah itu adalah proses untuk mengeluarkan sampah-sampah yang terlarut di dalam darah. Jadi seseorang yang dikatakan harus melakukan cuci darah itu orang-orang yang sudah dalam tahap gagal ginjal terminal terakhir. Jadi ginjalnya itu tidak mampu lagi untuk menyaring zat-zat yang terlarut dalam darah. Jadinya harus dibantu oleh mesin. Mesinnya itu dinamakan mesin dialisis, makanya hemodialisa. Jadi pemisahan zat-zat terlarut dari darah. Berarti ginjalnya rusak, jadi perlu digantikan dengan ginjal buatan dari luar. Ya, seperti itu. Jadi mesin cuci darah itu sebenarnya adalah ginjal. Iya, ginjal buatan. Berapa biaya biasanya untuk sekali cuci darah? Apakah ditanggung BPJS? Tanggung BPJS. Kalau dulu itu sekali cuci darah itu kalau dia pasien umum itu 1.250.000 Itu satu kali. satu kali. Berarti dalam satu minggu orang butuh berapa kali? Tergantung keadaan pasiennya. Kalau misalnya dia dietnya bisa dietnya teratur, misalnya terutama diet makanan sama minum biasanya. Kalau dia teratur sama dietnya ya 2 kali atau sampai 3 kali biasanya. 2 kali dalam seminggu. Dalam seminggu berarti 8 kali dalam sebulan. 8 kali berapa? 1.250.000 berarti 10 juta ya? Nah, sekitar itu. 10 juta. 10 juta. Untuk ditanggung BPJS. Sekali orang cuci darah, apakah akan cuci darah terus? Kalau dia misalnya pasien dikatakan cuci darah itu ada yang bisa life saving, misalnya gagal ginjal akut. Biasanya ada juga yang gagal ginjal akut setelah diperiksa ternyata kreatininnya tinggi, ureumnya juga tinggi. Itu jalan satu-satunya itu kadang bisa di Sito HD. Itu yang gagal ginjal akut. Tapi kalau yang gagal ginjal terminal, gagal ginjal kronis atau istilah GGK atau CKD itu ya mau tidak mau harus survive-nya itu harus dengan cuci darah seumur hidup. Apakah hanya orang tua yang cuci darah atau ada juga yang muda? Ada yang paling muda. Dulu saya waktu bertugas itu yang paling muda ada
16 tahun. 16 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau dia hidup sampai 60 tahun, berarti tiap minggu dia harus 2 kali, Ya, berkali-kali ya, sampai usia 60 tahun. ya seperti itu. Terus kalau dia tidak mau cuci darah apa akibatnya? Ya, cuci darah kan itu kan zat-zat ini ya, racun di dalam tubuh ya. Jadi kalau misalnya dia tidak cuci darah, terus dietnya dia tidak atur, minum air banyak, ya dia sesak, Oh, dia bisa odem paru. segera meninggal atau bagaimana? Nggak bisa segera meninggal sih. Tergantung keadaannya dia. Kalau misalnya dia infeksi atau gimana ya, peluang hidupnya juga nggak bisa lama. Apa tanda-tanda yang dialami orang, misalnya dia tidak mau cuci darah? Apa yang dialami itu? Kira-kira bagaimana gejalanya? Kalau orang yang memang sudah dikatakan harus cuci darah, Iya, tapi dia tidak mau cuci darah. Itu apa gejala-gejalanya? biasanya untuk khusus dokter-dokter UGD ya. Kalau pasien sudah dikatakan harus cuci darah, walaupun dia tidak pasiennya tidak mau menerima ya, itu biasanya yang tanda-tanda masuk kalau UGD itu dia anemis, pertama anemis, terus anemis kan pucat ya, pucat terus bengkak kakinya, tangannya kadang yang paling sering itu kakinya, terus dia sesak. Sesak kalau misalnya dia pasien sudah datang dengan anemis, pucat, sesak, terus kakinya bengkak, ya sebelum kan kita pasti mikirnya dia odem paru kah atau jantung kah atau bagaimana, paru ada gangguan pada paru-parunya, ya periksa juga urium kreatininnya, coba diperiksain urium kreatininnya, pasti biasanya itu tinggi, meningkat. Pertama kalau pasien-pasien yang sudah dikatakan itu pasti kaget, rata-rata itu kreatininnya itu sudah mendekati 10 atau ureumnya itu sudah seratusan ke atas, biasanya kayak gitu. Jadi apa indikasi dari cuci darah? Kapan orang harus cuci darah? Kapan harus cuci darah ya, itu gejala-gejala klinisnya itu dipastikan dengan ureum, pemeriksaan ginjalnya, ureum kreatinin. Kebetulan di rumah sakit saya itu adanya cuma ureum kreatinin ya, jadi nggak ada kayak laju filtrasi dan sebagainya, itu nggak terlalu bisa dihitung. Jadi rata-rata lihat dari ureum, pemeriksaan ureum kreatininnya saja. Jadi ureum kreatinin itu adalah penanda ginjal rusak. Iya. Normalnya ureum kreatinin itu berapa? Kalau kreatinin kan di bawah 1,1 ya. Itu tergantung labnya juga ya. Kan ada punya standar sendiri. Kalau uh, ureum itu di bawah 50 itu masih dianggap normal. Ureum di bawah 50, kreatinin di bawah 1,1. Jadi kalau di atas itu misalnya 60, apakah harus langsung cuci darah? Tidak, tergantung keadaan pasiennya. Jadi kalau misalnya dia diobservasi saja, di diatasi dulu gejala klinisnya, misalnya rata-rata kan darah tinggi toh, yang pasti itu tensinya kan 170, 180, anemis, oh ya tambahan lagi mungkin saya lupa ya, ada anemis, tensinya tinggi, terus bengkak, sesak, itu kan biasanya ujung-ujungnya kayaknya sih ke CKD. Jadi biasanya kalau di rumah sakit kami itu kan ada 2 dokter penyakit dalam. Kalau yang dikatakan untuk indikasi HD itu biasanya kreatininnya sudah mendekati ya di angka 8 ke atas lah. Itu biasanya sudah di KIE untuk cuci darah. Oh, intinya 5 kali lipat
dari normal kayak gitu. Di atas 8 biasanya disuruh. Kan IKG. normalnya 1,1, di atas 8 kan berarti sudah di atas 5 kali lipat. Iya, di atas 5. Kalau bagaimana dengan ureum? Sama, biasanya sejalan itu. Kalau kreatininnya tinggi, biasanya ureumnya juga naik. Kan Oh, saat ini tuh, saksi satu bukan itu. Jadi kalau kreatininnya ini, ya pasti ureumnya juga naik. kalau misalnya ureum cuma naik 2 kali lipat, sedangkan kreatinin naik 5 kali lipat, gimana itu? Belum biasanya. Apakah memang pasti kalau kreatinin naik 5 kali lipat, maka ureum juga akan naik 5 kali lipat? Selama yang saya lihat, saya tahu secara itunya. Cuma kalau secara prakteknya, Iya. tiap hari itu, yang saya lihat itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya dia kreatininnya itu di atas 5, 6, 7, 8 begitu, ureumnya pasti di atas 100 sampai 200. Oh, berarti tidak harus kelipatannya sama ya. Ya, nggak harus. Tapi mungkin kreatinin lebih dominan untuk diperhatikan atau dua-duanya? Dua-duanya. Oh, begitu. Dua-duanya. Jadi misalnya orang baru naik sedikit, apakah ada kemungkinan untuk diturunkan secara normal sehingga tidak sampai jadi darah? Misalnya baru naik 1,5 dari 1,1 itu, apakah ada obatnya untuk mencegah supaya dia Tensinya biasanya tensinya diturunkan? Iya, tensinya diturunkan, terus dietnya harus diet rendah garam. Ah. Dietnya rendah garam, terus apalagi ya? Oh, jadi bisa Gaya hidupnya bisa dicegah supaya tidak sampai cuci darah. Iya. Saya pikir kalau misalnya sudah mulai naik berarti sudah tidak ada harapan untuk diobati. Oh, seperti itu ya. Terus kan ada resiko tidak cuci darah ya, berupa gangguan-gangguan penyakit. Ya kita harus mau tidak mau cuci darah ya, karena itu adalah pengganti ginjal. Nah, resiko cuci darah sendiri ada tidak? Ada, pastinya ada. Mulai resiko cuci darah itu mulainya dari ini ya, terutama pemasangan Simino. Kalau di Indonesia kan lebih banyak ini pakainya Simino. Apa itu Simino? Simino itu penggabungan antara arteri dengan vena, itu disatukan jalurnya. Gimana caranya itu? Biasanya di ini. Oh, jadi ada tindakan khusus di tangan Iya. untuk uh, memudahkan penyambungan tubuh ke mesin. Iya. Seperti itu. Jadi, itu namanya Simino. Simino itu nama penemunya. Ya. Jadi risikonya apa gitu? Yang pertama ya resikonya perdarahan di bagian ininya untuk pemasangan siminonya itu, terus infeksi, misalnya pasiennya tidak ini ya, biasanya kan setelah itu kan pemasangannya itu kadang dilakukan oleh dokter bedah. Itu kalau setelah dilakukan pemasangan, terus kan ada caranya untuk meningkatkan aliran darah ke siminonya. Kalau pasiennya tidak melakukan sesuai instruksi dokternya yang memasang, mungkin bisa saja ada yang tidak jadi siminonya, enggak, aliran darahnya ke aliran darah yang dibuat lagi tadi itu tidak jalan, atau ada infeksi sama makanya itu. Jadi cuma perdarahan saja kalau Infeksi itu khusus dari pemasangan untuk siminonya, tapi kalau untuk pasiennya sendiri, kalau infeksi ya apa HD-nya itu terutama ini bisa hipotensi, atau kadang kan penarikan darahnya itu, kalau kita terutama praktisi tenaga paramedisnya yang tidak apa tidak tidak teliti dalam menghitung
berat badan sebelum dan sesudah ataupun dan sebagainya, kan ada perhitungannya ya. Perhitungannya itu kalau tidak tepat ya kan biasa penarikan darahnya itu terlalu banyak atau terlalu cepat atau juga terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak biasanya pasiennya hipotensi, tekanan darahnya turun drastis, pasiennya berkeringat kayak gitu, atau penarikannya tidak tidak maksimal. Jadi tetap saja pasiennya setelah cuci darah, yang awalnya kadang kan pasiennya kalau berapa hari tidak cuci darah kan kadang masuk sudah anemis, sudah tensinya tinggi, sesak, sesak. Jadi kalau misalnya penarikannya darahnya itu tidak maksimal, maksudnya masih berlebihan, yang tidak dicuci itu lebih banyak. Jadi pasiennya tetap sesak, setelahnya pasiennya hipotensi, tekanan darahnya turun drastis, pasiennya berkeringat. Jadi intinya mungkin resikonya tidak terlalu besar dan bisa dihindari. Sebenarnya bisa dihindari. Tapi resiko untuk tidak cuci darah dibanding resiko cuci darah itu sendiri jauh lebih besar. Iya, bisa dikatakan. Misalnya kan banyak sekarang orang takut cuci darah karena seram. Yes. Jadi lebih bagus cuci darah daripada tidak. Kalau memang sudah indikasi. Kalau sudah diindikasikan cuci darah lebih baik lakukan, karena itu untuk kepentingan pasiennya sendiri ya. Lebih banyak manfaatnya cuci darah. Cuma ya memang kan kalau misalnya jarumnya itu kan untuk pemasangan jarum-jarum untuk cuci darah itu kan bisa besar ya ukuran abuketnya itu, jadi ya itulah resikonya. Bagaimanapun lah dengan resiko infeksi. Misalnya mesinnya dipakai oleh orang HIV. Kemudian kita sebagai orang normal pakai mesin itu pula sehingga kita terinfeksi juga HIV. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Nah, kalau di ruangan HD itu kita memang punya ruangan khusus untuk pasien-pasien yang HBsAg-nya positif dengan pasien yang HIV positif. Itu memang disendirikan, mesinnya khusus mereka. Jadi tidak akan bersatu dengan pasien-pasien yang HBs yang tidak ada ruangan. Maksudnya tidak masuk di ruangan kategori isolasi ya. Tapi saya pernah tanya di suatu rumah sakit, tidak semua rumah sakit punya alat cuci darah khusus untuk pasien infeksi. Ada juga yang cuma untuk pasien biasa saja, pasien tidak infeksi HIV atau HPV. Bagaimana itu? Saya nggak tahu ya, pokoknya kalau di ruangan di rumah sakit saya itu ya ada dipisahkan itu ruangan khusus isolasi, walaupun juga waktu naiknya pandemi itu ya, waktu COVID itu kita memang punya khusus untuk ini, khusus pasien-pasien COVID itu ada ruangannya tersendiri untuk yang. Oh, berarti tergantung dari rumah sakitnya juga. Iya. Kalau misalnya kita mau cuci darah, kita harus tanya dulu apakah di sini dipisahkan antara infeksi dengan tidak. Jadi bisa mencegah kita sebagai pasien untuk tertular dari penyakit infeksi seperti HIV atau hepatitis B. Ya. Jadi Dokter Minarti ini pernah kursus atau mengobservasi hemodialisa atau cuci darah di Jepang selama beberapa bulan. Ya. Jadi kita bisa bandingkan antara hemodialisa di Indonesia dengan di Makassar atau di Indonesia khususnya. Jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana hemodialisa di sana dibandingkan di Indonesia. Hemodialisa dari kalau mau dibandingkan sih sebenarnya dari ruangannya saya sudah beda ya, karena kalau saya tidak tahu kalau di rumah sakit besar, misalnya di rumah sakit yang di Jakarta, di kota besar, di Makassar gitu ya. Karena yang bisa saya jelaskan ini khusus rumah sakit saya tempat saya bekerja,
memang dari ruangannya saya sudah tidak ini ya, sudah ya tak bisa jadi pembanding sebenarnya, karena satu di negara maju, maksudnya negara besar seperti Jepang dibandingkan dengan tempat saya bekerja itu memang sudah dari ruangannya saja sudah tidak bisa dibandingkan karena jauh gitu. Terus yang kedua mungkin dari ruangannya, terus dari tata tata letak ruangan pasien dengan nurse stationnya itu udah nggak sesuai, seperti nggak bisa lagi, nggak sama dengan yang di Jepang. Betul, kalau yang di Jepang itu nurse stationnya di tengah, dan pasiennya itu mengelilingi anunya, mengelilingi nurse stationnya, jadi pasti terjangkau sama perawatnya. Terus kalau yang di HD di rumah sakit saya itu yang mengerjakan insersinya itu dokternya. Ya, dokternya kalau di sana kan ada dokter spesialis uh, neurologi ya, nefrologi. Ada nefrologinya sendiri, dia spesialis nefrologi. Jadi dia statusnya residen kah atau sudah spesialis, itu ada konsultannya sendiri. Jadi kalau di ruang HD di Jepang itu dia di bawah dua departemen. Jadi urologi dan nefrologi. Kalau di Indonesia kan yang membawa itu kan nefrologi. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit besar, tapi yang di rumah sakit saya itu hanya dibawahi dokter penyakit dalam yang memang khusus mempelajari bagian hemodialisa. Terus kalau di Jepang itu dua departemen, jadi urologi dan nefrologi. Itu ini. Terus yang selanjutnya mungkin dari mesinnya ya. Kalau mesin-mesin yang di HD di rumah sakit saya itu rata-rata mesin-mesin dari Eropa. Yang apalagi satu itu pokoknya buatan-buatan Eropa gitu. Tapi kalau di Jepang ya karena memang dia sangat menjunjung tinggi produknya sendiri, jadi rata-rata semua mesin HD yang ada di situ memang buatan negeri sendiri, maksudnya Jepang sendiri yang membuat. Dan mesinnya itu betul-betul pasiennya itu dalam keadaan rileks ya, karena kalau di sini pasiennya harus punya hiburan sendiri, membawa televisi sendiri itu kadang nggak ada gitu. Kalau pasiennya memang betul-betul dalam keadaan tidur santai, terus televisinya berada di atas dirinya sendiri masing-masing. Jadi memang privasinya itu memang betul-betul dijaga kalau di ruangan HD di Jepang dan sangat nyaman. Jadi apa yang perlu diperbaiki? Andai kan bisa ya, apa yang perlu diperbaiki di pelayanan HD di Indonesia kalau mempelajari dari suasana di Jepang? Apa yang perlu diperbaiki? Pertama mungkin pengaturan ruangannya kali ya. Pengaturan ruangannya distandarisasi. Mungkin kalau di rumah sakit besar mungkin seperti itu ruangannya, tapi yang setahunya saya tidak semua rumah sakit ruangannya di mana nurse stationnya di tengah. Terus yang kedua pemasangannya mungkin masih dilakukan para medis. Kalau di sana langsung dokter spesialisnya yang bertugas, misalnya shift jaga hari itu, dokter-dokternya itu yang memasang langsung pemasangan pertama di ini sama pasiennya, insersinya langsung dilakukan oleh dokter spesialisnya ahli nefrologi. Terus yang ketiga apalagi ya, Mesinnya apakah perlu diganti atau sudah cukup mesin kita di sini? kalau mesin saya mungkin tergantung sama biaya bagaimana manajemen rumah sakit. Tidak masalah mana mahal atau tidak itu relatif. Yang maksud saya, apakah sudah cukup fungsi dari segi fungsi apa yang kita
pakai di sini atau memang perlu mesin yang memiliki fungsi yang lebih banyak gitu. Ya, karena bertambahnya ini ya, kalau di kota kecil itu kan pertumbuhan penduduknya kan juga semakin lama semakin meningkat ya, pendatang juga banyak. Jadi mungkin mesinnya mungkin ditambah dan ruangannya harus diperbesar. Kalau di sana, apakah orang bisa cuci darah cukup satu kali seminggu saja karena alatnya canggih atau sama saja di sini? Sama saja. Oh, jadi tidak memandang fungsi mesinnya, memang cuci darah itu butuh 2 kali Iya. minimal. Oke, saya rasa cukup jelas informasi yang diberikan Dokter Minarti ini. Kita bisa belajar banyak dari sini. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Oke? Sampai ketemu lagi di Ngobat, Ngobrol Bareng Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.